Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Selamat pagi juga teman-teman. Pagi. Perkenalkan, saya Laisa Zea Audris, siswi kelas 4 perwakilan dari SD Benteng 3 Kota Sukabumi. Pergi ke sekolah, jangan lupa sarapan. Cakep. Ketemu guru, jangan lupa salam sapa. Cakep. Ayo rajin membaca di perpustakaan agar ilmu bertambah dan menjadi kebanggaan mama papa. Yeay. Salam literasi. Hari ini saya akan bertutur tentang cerita rakyat dari Garut. Buku ini ditulis oleh Kak Andi Prisnawati. Penasaran kan? Ya. Begini ceritanya. Alkisah di sebuah desa bernama Sukamukti, Banyuresmi, Garut, Jawa Barat. Terdapat sebuah danau yang menyimpan kisah dari seorang perempuan kaya raya bernama Nyai Endit. Nyai Endit adalah seorang perempuan yang memiliki paras yang sangat cantik dan juga memiliki kekayaan yang sangat banyak. Saking kayanya, hampir semua tanah, kebun, dan sawah dikuasai oleh Nyai Endit. Karena hampir semua tanah dan kebun dikuasai oleh Nyai Endit, maka sebagian besar penduduk di desa itu bekerja sebagai penggarap tanah milik Nyai Endit. Namun sayangnya mereka dibayar dengan upah yang sangat kecil, sehingga tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari para penggarap tanah tersebut. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, mereka terpaksa meminjam uang kepada Nyai Endit. Tentu saja Nyai Endit senang meminjamkan uangnya. Justru orang yang berutang padanya makin menderita, karena Nyai Endit akan melipat gandakan uang yang dipinjamkannya. Makin hari kekayaan Nyai Endit makin bertambah. Makin hari juga orang-orang di sekitar Nyai Endit makin menderita. Karena barang siapa yang tidak bisa membayar utangnya, Nyai Endit tidak akan segan-segan untuk merampas harta yang dimiliki oleh orang yang berutang padanya. Nyai Endit dikenal sebagai lintah darat. Bagaimana tidak? Kerjaannya hanya berfoya-foya dan mengadakan pesta bersama orang-orang kaya saja, tanpa peduli anak-anak dan orang-orang yang kelaparan di sekitarnya. Suatu hari, Nyai Endit mengadakan pesta dan perjamuan makan di rumahnya. Rumah Nyai Endit dibersihkan dan dihias seindah mungkin. Aneka ragam masakan disajikan di atas meja yang panjang. Nasi dan lauk pauknya terlihat sangat lezat, seperti gulai kambing, ayam goreng, dan tak terkecuali sambal lalapan khas desa Sukamukti. Dan tersaji juga berbagai aneka ragam minuman yang memikat, seperti bajigur, bandrek, es cendol, juga degan. Dan tak lupa, Nyai Endit memakai pakaian dan perhiasan terbaiknya. Pokoknya di pesta itu, Nyai Endit sangat berbahagia. Dalam keruhan pesta, tiba-tiba tampak seorang nenek tua berpakaian compang-camping berjalan sambil mengebuk kepada salah satu penjaga di depan rumah Nyai Endit. Nampak sang nenek meminta minum pada penjaga tersebut. Tak pikir panjang, Nyai Endit segera merampas cawan yang ada di tangan sang nenek dengan kasar. "Hah, tak pantas engkau minum dari cawanku!" teriak Nyai Endit pada sang nenek. Sang nenek terkejut. "Maafkan saya, Nyai. Saya sangat haus. Bisakah saya meminta seteguk air?" pinta sang nenek menggigil. Lalu Nyai Endit mengatakan, "Hah, enak saja. Tak sudi aku memberikan minum pada orang yang sepertimu." Ujar Nyai Endit dengan suara lantang dan
Mendengar ucapan Nyai Indit yang sombong, sang nenek kemudian mengangkat tangan dan berdoa. Ya Tuhanku, timpakanlah hukuman pada orang yang sombong itu. Ambil semua kekayaannya, ratakan dengan tanah. Ya Tuhanku, dengarkan doaku. Begitu doa sang nenek. Mendengar doa sang nenek, Nyai Indit marah tungkal kepala. Bahkan Nyai Indit menantang sang nenek dengan mengatakan, "Mana Tuhanmu? Aku tidak takut sedikit pun. Hah, harta kekayaanku sejauh mata memandang." Mendengar ucapan Nyai Indit yang sombong, sang nenek kemudian menancapkan sebatang lidi di tengah hati Nyai Indit sambil berkata, "Ingatlah kesombonganmu akan menjadi malapetaka bagimu." Saat itu Nyai Indit kesal. Ia mengotorkan halaman rumahnya. Lalu Nyai Indit memanggil sang nenek. "Hei nenek, berani-beraninya cepat cabut ini itu dan pergi dari rumahku." Tak lama sang nenek membalikkan badan sambil berkata, "Wahai kalian, segeralah tinggalkan tempat ini dan pergi ke bukit." Tak lama, air makin meluap dari lubang padi yang telah dicabut. Nyai Indit berlari ke sana kemari untuk menyelamatkan harta kekayaannya. Namun, air sangat cepat meluap seperti sedang mengejar sesuatu. Nyai Indit berteriak minta tolong. "Tolong! Tolong aku! Tolong aku dan hartaku!" Namun sayangnya, tidak ada satupun orang yang mendengar suara tersebut. Hingga akhirnya, rumah itu tenggelam. Bahkan, terlihat dari atas pun tidak ada rumah yang sebelumnya ada di situ. Dan orang-orang di sekitar rumahnya ini menyebutnya Situ Bagedit. Itulah legenda Situ Bagedit. Pesan moral dari legenda ini adalah jangan menjadi orang yang tamak dan sombong, karena ketamakan dan kesombongan itu akan merugikan diri sendiri. Sekian, saya Laisa izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi